Warga antusias menyaksikan uji coba rangkaian kereta cepat Indonesia-China yang digelar Sabtu lalu dari stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ke stasiun Tegar Luar, Kabupaten Bandung. Dan pengujian tersebut pemirsa merupakan lanjutan dari hot sliding test yang dilakukan pada Jumat dan berdasarkan evaluasi hari pertama, pengetesan berjalan lancar. Inilah rangkaian kereta api cepat Indonesia-China yang akhirnya diuji coba pada Sabtu 19 Mei lalu. Secara berkala kereta diberangkatkan dari stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat ke stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Tahapan uji coba awal atau tes komisioning kereta cepat Jakarta-Bandung telah dimulai Senin 15 Mei 2023. Tes komisioning ini dilakukan untuk melihat kesiapan semua sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah dibangun. Meskipun kereta yang digunakan sepintas sama persis dengan kereta yang nantinya untuk mengangkut penumpang, namun untuk tes komisioning ini 8 gerbong memiliki fungsi tersendiri yang akan admin jelaskan nanti di ujung video ini. Yang jelas pada tahap tes komisioning ini dimulai persiapan berupa pengujian integrasi sistem sarana prasarana fixed asset seperti signaling, telecommunication, catenary, operation control center atau OCC, depo dan stasiun. Tes komisioning adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam rencana pengoperasian KCJB. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebutkan laju pada pengujian kereta api cepat KCJB ditingkatkan secara bertahap. Puncaknya nanti kecepatan teknisnya hingga 385 km per jam. Berdasarkan pelaksanaan testing dan komisioning, KCIC melaporkan waktu tempuh antara stasiun Halim Jakarta Timur hingga stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung hanya sekitar 50 menit saja. Tahap pertama uji kecepatan dengan menggunakan Comprehensive Inspection Train atau CIT atau kereta inspeksi ditingkatkan dari sebelumnya rata-rata 60 km per jam menjadi 180 km per jam. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan peningkatan laju atau kecepatan pada uji coba itu akhirnya dapat dilakukan setelah seluruh persiapan awal pelaksanaan testing dan komisioning berhasil diselesaikan. Untuk mencapai kecepatan 385 km per jam, perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier. Perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas. Sementara itu, Kementerian BUMN mengharapkan kehadiran KCJB akan menghadirkan pusat perekonomian baru yang akan mendukung koridor antara Jakarta-Bandung. KCJB juga akan didukung oleh integrasi dengan LRT Jabodetabek. Setelah pengujian pada tanggal 15 Mei 2023 dengan kecepatan 60 km per jam, maka hari Senin 22 Mei 2023 laju perjalanan kereta cepat pada komisioning tes dilakukan mencapai 180 km per jam. Pada tahap berikutnya akan dilakukan pengetesan hingga mencapai puncak kecepatan operasional di 350 km per jam, bahkan hingga mencapai kecepatan teknisnya yaitu 385 km per jam. Untuk dapat mencapai dua puncak kecepatan itu, KCIC menjelaskan perlu pengoperasian CIT yang ditingkatkan setiap harinya. Perjalanan dengan CIT difokuskan pada pengetesan integrasi sistem sarana dan prasarana. Seluruh aspek juga akan dicek apakah fungsinya normal dan dapat dilalui KCJB dengan kecepatan tinggi. Satu rangkaian CIT atau kereta inspeksi KCJB terdiri dari 8 kereta atau 8 gerbong. Fungsi berbagai kereta tersebut terdiri atas kereta 1 untuk kebutuhan pengujian lintasan, kereta 2 untuk memeriksa sistem persinyalan dan komunikasi, kereta 3 untuk fungsi listrik aliran atas atau overhead catenary system OCS.
Kereta keempat dan 7 untuk ruang kerja, kereta 5 berfungsi sebagai restorasi, kereta 6 merupakan ruang pertemuan, dan kereta 8 untuk fungsi sinyal dan pengecekan integrasi rel roda. Pelaksanaan testing dan komisioning KCJB akan terus dilakukan oleh KCIJ bersama para kontraktor dan konsultan independen. Kecepatan akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibangun dalam kondisi siap dioperasikan, ujar Dwiyana. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN 1 Kartika Wirjoatmojo mengatakan pengujian kali ini semuanya berjalan dengan lancar. Semua sistem berfungsi dengan baik seperti kereta, rel, persinyalan, kelistrikan, dan lainnya. Pengujian kereta cepat ini juga melibatkan ratusan personil keamanan untuk menjaga, mengantisipasi, dan menutup titik-titik yang masih berpotensi mengganggu kelancaran dan keamanan perjalanan kereta cepat. Kabar yang diterima admin dari 48 titik potensi ini kemudian mulai diperbaiki dan mengecil, hanya tinggal 8 titik kelemahan. Maksudnya adalah titik kelemahan yang mungkin manusia atau hewan atau kendaraan melintas yang membahayakan perjalanan kereta api gitu lur. Selamat datang, selamat bergabung. Admin ucapkan kepada Anda yang baru melihat video di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta share dan berikan komentar Anda. Channel Branding IT menyajikan relasi infrastruktur baik darat, laut, dan udara beserta moda transportasinya. Dimohon untuk mengikuti channel ini secara berseri dan bertahap karena admin selalu update dari seluruh infrastruktur ya, sehingga apabila nonton hanya satu atau sebagian saja Anda kemungkinan gagal paham. Namun demikian, admin selalu berdoa dan mendoakan para penonton setia, subscriber setia, dan sekarang bertambah kepada penonton dan subscriber baru, agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, waras bedigas akas, dan selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.